18 Agustus 2025 di Perancis, sebuah live stream nayangin adegan yang lumayan tragis. Di depan ribuan viewers, seorang pria berumur 46 tahun terlihat gak bernyawa di atas kasur. 3 temennya yang ada di kamar itu mencoba buat bangunin dia dengan cara yang agak kurang sopan. Di sini mereka ngerasa kalau pria itu masih hidup. Sampai suatu ketika mereka mulai sadar kalau ada yang gak beres sama kondisinya. Dalam keadaan panik, akhirnya salah satu temennya mencoba buat berhentiin live stream itu. Menurut gua kisah ini tuh lumayan ironis ya, karena di era digital kayak sekarang, orang-orang tuh bisa ngelakuin apapun demi cuan. Ada yang rela mandi lumpur, mandi bola, dan lain semacamnya. Tapi menurut gua yang kayak gitu tuh masih wajar lah ya. Kita juga ngeliatnya lucu-lucu aja gitu. Tapi beda dengan para live streamer asal Perancis ini. Di sepanjang live-nya, mereka kelihatan ngelakuin serangkaian kekerasan fisik ke seorang pria. Disiram cat, dilemparin tinta, sampai diserang pakai paintball. Selain itu dia juga sering banget terima penghinaan secara verbal. Gue bakal kasih tahu ke teman-teman semua apa aja sebenarnya yang dialamin sama pria ini sampai harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Gue bikin video ini gak ada bermaksud untuk melanggar pedoman YouTube. Ini murni informasi yang gue dapat dari berbagai sumber untuk gue ceritain ulang ke kalian, dan juga sebagai pengingat kalau di zaman sekarang jangan sampai kita ngorbanin kehormatan, kesehatan, dan martabat demi views, likes, ataupun uang. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Raphael Graven, atau yang dikenal di dunia streamer sebagai Jan Formanov atau GP. Dia itu adalah seorang mantan tentara yang menurut orang-orang sekitarnya punya selera humor yang bagus dan berani tampil di depan kamera. Di umur dia 40-an, dia mulai masuk ke dunia konten kreator dan langsung dapat banyak followers sejak saat itu. Dari 2019, JP udah aktif di berbagai macam platform kayak TikTok, YouTube, dan juga Twitch. Nah ini buat yang belum tahu, Twitch itu aplikasi yang khusus nayangin live stream kayak Bigo gitulah. Cuma bedanya, kalau Twitch itu khusus buat live streaming game. Di tahun 2023, muncullah platform streaming baru yang bernama Kick. Nah, yang membedakan Kick dan Twitch itu adalah di moderasinya. Intinya peraturan di aplikasi Kick ini nggak begitu ketat, sehingga banyak juga dari kreatornya yang bisa promosiin juga online. Nah, bagi JP, Kick adalah wadah yang sempurna buat dia nyari uang. Di tahun 2024, dia akhirnya bergabung sama 2 streamer bernama Owen Kanazondotti, yang dikenal sebagai Naruto, dan Savin Hamadi, yang dimana 2 orang ini nanti bakalan jadi tokoh kunci dari kasus ini. Mereka bertiga membranding diri mereka sebagai keluarga, dengan JP yang berperan sebagai kakak paling tua. Mereka bahkan saling manggil diri mereka dengan sebutan bro atau saudara. Tapi yang awalnya dimulai dengan persahabatan dan kekeluargaan, lama-kelamaan berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Mereka semua sadar kalau semakin JP menderita di depan kamera, viewers mereka makin banyak. Awalnya cuma penyerangan biasa dan penghinaan. Tapi seiring berjalannya waktu, Naruto dan Savin makin agresif nih, sementara JP berubah jadi korban. Di akhir 2024, sebagian besar live stream mereka berisi tentang kekerasan fisik dan psikologis yang disiarin langsung sama penonton interaktif. Jadi penontonnya tuh juga bahkan bisa nge-request ke Naruto dan Savin untuk ngelakuin kekerasan terhadap JP. Selain itu, mereka juga bikin segmen tantangan aneh buat si JP. Kalau dia nggak bisa nyelesain tantangan itu, dia pun selalu dapat hukuman kekerasan atau cacian. JP sering kelihatan kurang tidur, sering dapat kekerasan fisik, dan bahkan dipaksa minum cairan yang aneh. Badannya juga banyak memar, patah lebam, dan sering kelihatan linglung. Nah, dengan banyaknya memar dan kekerasan fisik yang diterima sama JP, ada beberapa orang yang sadar sama ketidaknormalan para kreator ini. Jurnalis dan otoritas di Prancis akhirnya mulai memperhatikan siaran milik Naruto, Savin, dan JP. Media di Prancis mengungkapkan salah satu acara mereka ternyata ada yang menarik kontroversi. Acara itu bernama Battle of Cripples atau pertempuran orang-orang disabilitas. Beberapa jurnalis mulai mempublikasikan laporan dan mengungkap siapa aja influencer di balik konten-konten yang jahat ini. Mereka membongkar gimana para kreator di Prancis yang nayangin live stream berisi tindak kekerasan ekstrim, penghinaan, dan eksploitasi ke para penyandang disabilitas demi menarik penonton dan menghasilkan banyak uang. Polisi pun langsung memanggil Naruto, Savin, dan JP untuk diinterogasi. Selama interogasi, mereka kekeh nih mengatakan kalau konten kekerasan mereka cuma sekedar gimmick buat narik atensi penonton dan juga dilakuin atas persetujuan semua pihak. Walaupun begitu, penyidik tetap ngebuka kasus ini, memantau aktivitas mereka, ngumpulin bukti-bukti yang beredar, dan membongkar apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi atau enggak. Di akhir 2024, JP balik lagi ngelakuin live streaming bersama Naruto dan Savin. Siklus kekerasan yang mereka anggap sebagai gimmick juga masih berlanjut, tapi kali ini tindakannya jauh lebih ekstrim. Di tanggal 7 Agustus 2025, JP mulai live streaming secara maraton yang berlangsung selama hampir 12 hari di platform Kick. Live streaming ini berjalan non-stop selama 24 jam, yang bikin penonton ngelihat seluruh kekerasan ini di setiap waktu, dari mulai bangun pagi sampai tidur malam. Di hari-hari pertama live, Naruto dan Savin berperan sebagai host, berinteraksi sama komentar penonton, dan sesekali ngelakuin kekerasan kepada
kepada JP. Selama live stream, JP nggak pernah ngerasain tidur nyenyak. Dia selalu diganggu sama teman-temannya pakai musik yang keras, suara motor, dan gangguan-gangguan fisik. Dia sering jadi korban kekerasan fisik yang ditonton sama banyak orang. Sebagai hukuman, tiap kali dia nggak bisa ngelakuin tantangan aneh yang di request sama penonton. JP juga dipaksa makan sesuatu yang berpotensi membahayakan kesehatannya, macam kayak makan saus pedas, telur mentah, atau cairan-cairan lainnya dengan tujuan bikin dia sakit perut. JP juga pernah diserang pakai paintball yang dilontarkan dari jarak dekat dan ninggalin bekas luka memar di badannya. Menurut beberapa viewers, kulit JP itu kelihatan makin pucat dan banyak memar ungu yang ada di semua bagian badannya. Banyak dari kolom komentar yang udah mulai khawatir sama kondisi JP. Dia kelihatannya lagi sakit deh. JP, kayaknya kamu harus istirahat. Tapi ada juga dari mereka yang komentar kayak, ah peduli amat, kita udah bayar buat pertunjukan ini kok gitu. Ini jahat banget ya orang-orang ya. Naruto dan Sefin menghinanya terus-terusan, ngelontarin candaan yang gak pantas, ngatain penderitaannya, dan ngelakuin manipulasi dengan bilang kalau semua itulah yang bikin viewers betah nonton mereka. Di hari ke-10 dari awal streaming maraton ini, JP kelihatan makin hancur dari segi fisik maupun mental. Para viewers juga ngerasa kalau ada yang aneh dari semua ini. Muka JP membengkak dan pucat kayak hantu, gerakannya lambat dan gak stabil, dan dia hampir gak bisa bangun dari bangkunya. Tapi apalah daya, live streaming tetap berlanjut. Dalam suatu segmen, Naruto dan Safin ngadain permainan yang bikin JP kehilangan harga dirinya. Mereka maksa JP buat merangkak, sementara mereka menyerangnya berkali-kali. Dan dari sini aja udah kelihatan banget nih kalau JP bener-bener lemes dan gak berdaya. Momen-momen terakhir JP ditonton langsung sama ribuan penonton di Minggu 17 Agustus 2015 menjelang dini hari Senin 18 Agustus. JP kelihatan lemes di dalam selimut. Setiap nafas yang dia keluarin semakin pendek dan gerakannya makin lambat dari yang sebelumnya. Para viewers mulai menuhin kolom komentar tentang kekhawatiran sama kondisinya JP. JP, lu masih hidup kan? Wah guys, kayaknya ini udah gak lucu lagi deh. Viewers pun makin gelisah dan gak lama Naruto bangun, dia coba buat ngambil botol plastik dan ngelempar kepala JP buat ngebangunin dia. Di sini Naruto mulai ngerasa aneh. Karena walaupun dalam kondisi capek yang luar biasa, biasanya JP masih tetap ngerespon. Tapi ini enggak sama sekali. Semua kondisi live streaming yang biasanya ceria, bercanda, berubah jadi ketegangan dan keheningan yang luar biasa. Gak ada respon dan gak ada apapun dari badan yang tergeletak itu. Gak lama kemudian, Naruto pun langsung ngatiin live streamingnya dan acara maraton itu berakhir di hari ke-12 atau di 298 jam. Banyak viewers yang bertanya-tanya, ini beneran nih kita ngelihat orang kehilangan nyawa di live stream? Beberapa dari mereka berharap kalau ini tuh cuma gimmick. Tapi ada juga yang nganggep kalau ini tuh beneran. Kepanikan pun mulai menyebar di sosial media. Para viewers mulai ngangkat isu ini di X sambil mention polisi setempat. Gak lama setelah live stream dimatiin, tim medis langsung datang ke lokasi kejadian. Begitu mereka nyampe, JP sama sekali udah gak responsif. Dan semua usaha medis untuk bikin dia pulih sayangnya gak berhasil. Di 18 Agustus 2025 dikonfirmasi secara publik kalau seorang pria bernama Raphael Graven ditemukan meninggal dunia waktu live streaming di umurnya 46 tahun. Cuma dalam waktu beberapa jam, kasus ini langsung nyebar di internet. Naruto dan Safin ngeposting video nangis-nangis mereka di internet atas kepergian JP. Aku mencintaimu saudaraku, kami akan sangat merindukanmu. Mereka juga menghimbau para netizen untuk gak nyebarin momen terakhir JP sebagai bentuk penghormatan. Meskipun Naruto dan Safin nunjukin kesedihan mereka secara terang-terangan, banyak netizen yang langsung menuduh mereka kalau itu cuma air mata buaya. Netizen juga nganggap kalau Naruto dan Safin itu bertanggung jawab atas kehilangan nyawa dari JP. Buat mereka, ucapan bela sungkawanya kerasa kosong. Lebih kayak lagi usaha aja biar gak dapet hinaan atau cacian dari netizen. Waktu mereka diinterogasi sama penyidik, pengacara Naruto dan Safin bilang kalau konten ekstrim itu dilakuin atas kesepakatan kedua belah pihak. Sama penyidik pun gak cuma sampai di situ. Mereka coba buat nelusurin data-data JP kayak riwayat chattingan, video behind the scene, dan kesaksian dari orang-orang yang kenal sama 3 orang ini untuk mengungkapkan sejauh mana kesepakatan kedua belah pihak yang selalu digembor-gemborin sama Naruto dan Safin. Akhirnya penyidik nemuin isi chattingan antara JP sama ibunya. Sebelum JP kehilangan nyawa, JP sempat ngirim pesan terakhir buat ibunya. Yang isinya, "Hai ibu, apa kabar? Aku muak sama permainan ini. Ini udah kelewatan. Aku ngerasa kayak disandra sama konsep mereka. Aku capek, aku mau pulang. Tapi yang lain gak ngebolehin. Dia nahan aku disandra."
Nah dari sini aja udah kelihatan gitu loh kalau sebenarnya JP itu nggak betah gitu ngelakuin pekerjaan ini sama mereka. Nah hasil otopsi awal yang dilakuin sama jaksa menyimpulkan kalau JP kehilangan nyawa bukan karena trauma fisik yang dia terima. Penyebabnya kemungkinan karena ada masalah kardiovaskular yang selama ini dia derita dan pengobatan tiroid yang lagi dia jalanin. Selain itu laporan juga nunjukin kalau dia kurang tidur, tekanan mental, dan kondisi fisik yang menurun karena live streaming selama hampir 12 hari atau 298 jam yang kemungkinan bisa memperburuk penyakitnya. Sampai video ini diupload, masih belum jelas penyebab kepergian dari JP. Dan penyelidikan pun masih berlangsung nih buat nentuin penyebab pastinya. Kasus JP memicu banyak kritik ke platform Kick, platform yang jadi wadah live streaming ini. Seperti yang gue bilang, moderasi platform ini nggak begitu ketat tentang pelanggaran atau larangan apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakuin selama live streaming. Menteri Digital Perancis, Clara Chavas, menyebut kepergian JP adalah sebuah tragedi yang menyeramkan dan menegaskan kalau platform punya kewajiban hukum untuk mencegah konten ilegal dan kekerasan. Platform Kick menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas dan meninjau konten berbahasa Prancis dan memblokir akun dari Naruto dan Safin. Kasus ini memicu perdebatan luas tentang etika trash streaming atau streaming yang isinya kekerasan dan omongan-omongan kotor. Situasi berbahaya kayak Naruto ini harus dicegah lewat peraturan yang menyesuaikan dengan sentimen publik dan persetujuan dari pemerintah. Dan juga sampai video ini diupload masih belum jelas alasan JP kehilangan nyawa. Apakah karena kekerasan yang dia terima atau karena masalah kesehatan. Tapi terlepas dari apapun penyebab pastinya, platform streaming harus bertanggung jawab atas kasus ini dan bisa nerapin peraturan yang lebih ketat biar kasus kayak gini nggak keulang lagi. Pada akhirnya kisah JP jadi sebuah pengingat buat kita semua. Di era digital kayak sekarang, batas antara candaan dan kekerasan bisa jadi kelihatan ambigu. Kadang, demi like, view, atau popularitas, orang-orang bisa tega ngelakuin apapun. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik layar, apakah itu sekedar gimmick atau beneran terjadi sesuatu. Tapi gue mau nyampein satu hal yang pasti. Nggak ada konten atau uang yang sebanding sama harga diri, kesehatan, dan nyawa seorang manusia. Semoga gak ada lagi kasus kayak gini di masa depan. Dan semoga kita semua bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi sebuah konten. Karena seperti yang gue bilang, yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman. Tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.